Jam Gemini, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang saya bacain energi kalian di bulan September. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa itu sesuai. Cross Watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Gemini, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Sun Sign, Moon Sign, juga rising atau ascendant sign kalian ya. Yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi ya, karena itu sangat bisa membantu kalian ikut paham bagaimana gue membaca tarot ya, karena agak berbeda dan biasanya untuk yang pertama kali nonton itu akan sulit mencerna ya. Gue langsung aja mulai dengan Lenormand ya, 3 kartu aja untuk mengetahui apa yang terjadi pada Gemini di bulan September. Book, Anchor, Shit, Under the Deck, apa ya namanya, lupa. Stork. Oke. Under the Deck, alam bawah sadar kalian adalah transformasi. Ini saatnya transformasi ya, mungkin berkaitan dengan money ya, finansial, transformasi. Di jantung bacaan kalian adalah anchor, stabilitas itu sendiri, stabilitas. Jadi mungkin kalian fokus pada menjadi yang stabil ya. Tapi kalian masih harus dalami, pelajari hal-hal yang sifatnya misterius atau tidak tahu. Kalian mesti dalami lagi gitu ya. Pelajari lebih dalam lagi hal-hal yang banyak hal loh yang kita nggak tahu. Dan sebelum mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan. Jadi ya, untuk stabil kalian harus pelajari hal-hal yang sifatnya di luar kontrol kalian sebelum mengambil keputusan. Karena kalian memang lagi proses transformasi. Oke. Udah segitu aja untuk dari Lenormand untuk Gemini ya. Langsung aja gue pakai yang klasik tarot, The Rider ya, The Rider. Karena gue bisa pakai Lucky Tarot, gue akan buka 12 kartu. Walaupun kemungkinan besar gue nggak buka semuanya untuk jelaskan kalian, hanya kartu-kartu yang bersinggungan dengan energi-energi planet yang ada. Oke? Karena gue bacain Gemini, di rumah pertama adalah Gemini ya, terutama untuk Gemini rising sign atau ascendant sign ya, di rumah pertama. Rumah keduanya itu adalah Cancer, rumah ketiganya itu Leo, dan seterusnya. Oke, langsung aja ya, apa yang Gemini perlu ketahui di bulan September dengan segala perubahan energi yang ada, dampaknya apa untuk Gemini dalam segala aspek kehidupannya. Apa yang Gemini perlu ketahui? Tenang, sebelum ini mulai rekaman juga udah gua pre-shuffle ya. Rumah pertama, rumahnya Gemini, kalian dapat The Wheel of Fortune. Rumah kedua, rumahnya Cancer, kalian dapat Justice. Rumah ketiga, rumahnya Leo untuk Gemini, kalian dapat Strength. Rumah keempat, rumahnya Virgo untuk Gemini, kalian dapat The Empress. Rumah kelima, rumahnya Libra, untuk Gemini kalian dapat The Tower. Rumah keenam, rumahnya Scorpio untuk Gemini,
dapat the Star. Rumah ketujuh, rumahnya Sagittarius, buat Gemini dapat the Magician. Rumah ke-8, rumahnya Capricorn, untuk Gemini dapat the Fool. Rumah ke-9, rumahnya Aquarius, untuk Gemini dapat the Chariot. Rumah ke-10, rumahnya Pisces, untuk Gemini kalian dapat the World. Rumah ke-11, rumahnya Aries, untuk Gemini kalian dapat the High Priestess. Rumah ke-12, rumahnya Taurus, untuk Gemini kalian dapat the Moon. Under the deck kalian dapat the Sun. Kalian dapat pencerahan yang super wow. Dari alam bawah sadar kalian sendiri. Anyway, gue langsung ke September ya. Gue hanya brief secara singkat, akan gue jelasin tentang akhir Agustus ya. Agustus tanggal 20 itu Mars masuk ke Gemini ya, yang sangat fleksibel gitu, energinya sangat membuat kita sangat fleksibel ya. Tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Dan itu waktunya sampai 5 bulan ke depan. Tanggal 27 ada New Moon di Virgo. Dan tanggal 4 September Venus masuk ke Virgo. Ada hari yang sama ya. Mars yang di Gemini itu mulai masuk ke bayang-bayangnya retrograde. Walaupun retrograde-nya masih akhir Oktober, kita sudah mulai masuk ke bayang-bayangnya retrograde. Retrograde itu apa sih? Retrograde itu dia planet itu nggak ada yang mundur, nggak ada. Cuman dia mungkin berhenti karena dia punya patternnya sendiri. Kelihatannya mundur karena buminya terus bergerak, berputar ya. Jadi seakan-akan dia mundur gitu. Dan kalau energi retrograde itu mundur itu gimana? Energi yang mundur itu biasanya kita dibuat melihat kembali ya segala hal yang sudah pernah terjadi gitu. Jadi flashback ya, atau kejadian-kejadian yang sama dengan pernah kita alamin, tapi mungkin kemasannya beda gitu ya. Orangnya beda, situasinya beda, tempatnya beda, semuanya beda, tapi rasanya sama, kurang lebih gitu. Anyway, itu retrograde ya. Dan kita lihat dampaknya buat Gemini apa? Nah, karena Mars di Gemini ya kan, yang jelas pasti di rumah pertama. Anyway, gue ngomong Venus dulu di Virgo ya. Venus di Virgo tanggal 4 buat Gemini itu ada di rumah keempat ya. Rumahnya Virgo tuh buat Gemini ada di rumah keempat. Rumah keempat itu tentang home, family, jadi rumah, properti, family, keluarga, tradisi juga termasuk leluhur ya, dan emosional. Rumah keempat kalian dapat di Empress. Kalian siap melahirkan atau kalian siap nikah mungkin. Melahirkan, maksudnya melahirkan di sini adalah kalian siap, mungkin ada beberapa dari kalian yang kalian memang baru ingin melahirkan. Kalian siap melahirkan situasi, kondisi, keadaan yang baru. Entah itu rumah baru ya, entah itu keluarga baru ya. Ini energi Venus itu sendiri di Virgo. Baik, keren. Keluarga baru, rumah baru, everything baru ya. Mars di Gemini retrograde, bayang-bayang ya, pre-shadow, pre-retrograde, bukan pre-shadow, shadow, pre-retrograde. Di Gemini berarti di rumah pertama. Rumah pertama itu tentang self image, tentang citra diri yang kalian ingin ciptakan, yang kalian sudah ciptakan. Bagaimana kalian mempresentasikan diri kalian terhadap dunia luar, terhadap orang lain ya.
Dan energi Mars di Gemini itu kan sangat fleksibel ya, mutable gitu, sangat fleksibel ya, ingin coba segala hal baru gitu. Kalian dapat sorry, the wheel of fortune, energi Jupiter, roda keberuntungan. Roda ini nggak ada yang muter selain diri kalian sendiri. Kalian sudah tahu kalian ingin seperti apa. Kalian ingin menciptakan citra diri yang seperti apa. Kalian ingin dikenal seperti yang bagaimana. Itu yang menentukan kalian sendiri. Kalian sudah tahu belum arahnya. Ini energi Jupiter. Dan Jupiter juga lagi retrograde ya. 4 bulan ke depan. Sampai 4 bulan ke depan. Jupiter retrograde di Aries. Nah, sekarang kita lihat di rumahnya Aries buat Gemini. Itu ada di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang network, medsos, tentang pertemanan, tentang lingkungan sekitar kalian ya, tentang aspirasi kalian buat lingkungan sekitar kalian, tentang keadilan sosial, tentang rasa kemanusiaan, tentang harapan-harapan kalian terhadap lingkungan kalian. Aries ada di situ. Nah, Aries ada di situ, Jupiter ada di situ, ada di Aries. Jupiter retrograde dan kalian dapat High Priestess. Mungkin kalian lagi banyak diam. Dengan energi High Priestess kalian lagi banyak diam. Ini energi Pisces. Kalian lagi banyak diam. Kalian lagi tidak mau menonjolkan diri ya. Kalian coba mengamati, mencermati ya. Kalian tidak mau berpihak. Kalian yang mencermati dalam diam. Ini energi Pisces. Buat di rumahnya Pisces itu di rumah Pisces itu di rumah ke-10 buat Gemini. Di rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, juga long term goals. Jangka panjangnya gimana. Di rumah ke-10 itu, di rumah Pisces itu, kalian dapat the World. Mungkin ada yang pekerjaannya sudah berakhir. Mungkin karirnya ada yang sudah berakhir. Udah komplit, udah kelar. Ini energinya Aquarius, dan di Aquarius ada Saturn ya. Saturn itu tentang karma duniawi. Atau mungkin reputasi kalian sudah komplit dah. ada karma yang kalian sudah komplitin, udah kelar. Energi Saturn. Waktunya memang sudah saatnya untuk mengakhiri reputasi kalian, apapun itu reputasi kalian, entah itu single, entah itu married. Dan karena ini energi Aquarius itu buat Gemini ada di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang bagaimana melampaui batas-batas kalian, bagaimana tentang travel, travel itu tentang segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografi, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, baru ya, atau tidak di luar kebiasaan ya, atau memang luar negeri ya. Juga tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, hukum, filosofi, dan juga tentang higher learning, yaitu rumah ke-9. Dan rumah ke-9 itu rumah sejatinya, rumah originalnya si Jupiter itu sendiri. Dan di rumah 9, karena rumahnya Aquarius buat Gemini, di situ ada Saturn. Gimana Jupiter itu adalah karma spiritual ya, berkah spiritual, planet terbesar ya.
dia selalu yang ingin menembus batas-batas itu sendiri. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan berkah spiritual atau berkah spiritual, kalian harus mampu menghadapi Saturn, karma duniawi, segala hal yang sifatnya berlaku di dunia, secara sosial, norma, etika, whatever itulah ya, batas-batas itu ya, yang membatasi itu adalah Saturn. Nah, di rumah ke-9, di rumahnya Aquarius, kalian dapat The Chariot. The Chariot, kalian mampu mengendalikan diri kalian sendiri sehingga kalian akan mendapatkan kemenangan. Mengendalikan diri kalian sendiri maksudnya adalah sisi gelap yang kalian mungkin tidak mau akuin ya. Kalian coba selalu hindari. Sadarin segala sesuatu yang kita tidak suka. Itu kita sama saja dengan tidak mau menerima gitu ya. Ya, sisi gelap, sisi yang tidak kita akui, dan sisi terang. Oke. Kalian akan bisa move on di saat kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri. Oke. Nah, ini energi Cancer. Energi Cancer. Mungkin ini juga tentang rumah ya. Tentang rumah, tentang keluarga, tentang tradisi, tentang nilai-nilai, tentang fondasi ya. Kalian ingin move on, moving forward. Dan karena ini energi Cancer, di rumahnya Cancer buat Gemini itu di rumah kedua, tentang bagaimana kalian menilai. Penilaian kalian itu berdasarkan apa? Dan yang berharga buat kalian atau bernilai buat kalian itu apa? Termasuk bagaimana kalian menghargai, menilai diri kalian sendiri ya. Di rumah kedua, di rumahnya Cancer, kalian dapat Justice. Energi Libra. Wow, got it. Energi Libra. Oke. Di rumahnya Libra, kalian cukup seimbang nggak gitu? Cukup seimbang nggak dengan bagaimana kalian menilai? Kalian cukup adil nggak dalam menilai? Kalian seimbang nggak dengan diri kalian sendiri? Dengan penilaian-penilaian kalian? Di rumahnya Libra, buat Gemini, itu di rumah kelima. Di rumah kelima itu tentang romance, love affairs, tentang anak-anak atau jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang kreativitas kalian, tentang new project, tentang bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian senang-senang ya. Itu rumah kelima. Di rumah kelima, di rumahnya Libra, kalian dapat The Tower. Ini ada sesuatu yang sifatnya mendadak atau tiba-tiba shocking ya. Bisa ngedobrak mungkin masalah romance ya. Dan ini energi Mars. Mars ada di Gemini, di rumah pertama. Lagi-lagi tentang citra diri kalian sendiri, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian. Roda keberuntungan ini hanya kalian yang bisa menggerakkannya, ke kiri ke kanan. Energi Jupiter di karma spiritual, bagaimana kalian menghadapi karma duniawi, Saturnnya kalian ya. Melampaui batas-batas kalian sendiri. Di situ ada gebrakan-gebrakan yang kalian mungkin akan lakukan di September. By the way, Mars retrograde di Gemini itu sampai bulan Januari di tahun 2023. Jadi ini prosesnya mungkin sampai Januari tahun depan. Oke. Sampai benar-benar ada shocking moment itu. Adalah proses kalian sendiri dalam menentukan atau bersikap. Oke, tanggal
ini langsung ke Mars di Gemini juga Venus di Virgo ya. Tanggal 9 Merkuri retrograde di Libra, karena memang Merkuri sudah ada di Libra, tapi tanggal 9 September Merkuri retrograde. Merkuri itu tentang mindset, persepsi, komunikasi, intelektual, pemahaman, pengetahuan, pengalaman kita yang kita dapatkan dari sejak kecil hingga saat ini. Ya, itu Merkuri. Mungkin ini enggak Libra di rumah kelima buat kalian lagi, tentang kreativitas kalian, tentang romance kalian ya. Keseimbangan kalian dalam berkomunikasi, bahkan dalam penilaian kalian sendiri, dalam berpersepsi. Ada yang sifatnya shocking, mungkin komunikasi kalian juga ya, karena Gemini kan di rulernya kan Merkuri ya. Oke. Mungkin dalam berkomunikasi ini agak nge-shocking ya kalian. Anyway, tanggal 10 full moon di Pisces. Full moon di Pisces. Di rumahnya Pisces, di rumah 10, karir, reputasi, dan long term goal. Energi Saturn, karma duniawi yang sudah komplit. Entah itu masalah karir, entah itu masalah reputasi kalian, dan juga long term goal. Memang harus ada yang kalian kelarin. Entah itu kalau masalah reputasi mungkin masalah pernikahan ya. Karir mungkin ada yang harus kalian wrap it up ya, bungkus. Dan juga masalah cita-cita, kemana kalian ingin mengarah. Dan full moon, purnama itu konotasinya dengan ending dan release. Energinya di Pisces, purnama di Pisces itu adalah melepaskan segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kita dan merubahnya untuk menjadi tindakan-tindakan yang lebih positif walaupun itu kecil. Release ya. Purnama itu release. Lepaskan semua kekhawatiran. Merkuri di Libra retrograde. Ini masalah keseimbangan, keadilan. Jadi dan komunikasi juga. Tanggal 22 Matahari meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Ya. Meninggalkan Virgo ya di rumah keempat. Kalau kalian siap melahirkan atau kalian sudah melahirkan ya. Atau ya atau kalian baru beli rumah, atau kalian baru pindah rumah ya. Ini ada gebrakan-gebrakan, dobrakan-dobrakan. Ada terang yang jelas Matahari di Libra. Ada pencerahan di situ. Ada kebenaran yang terungkap. Karena sebenarnya energi Matahari di Libra itu kita diminta untuk lebih bisa kompromi sih gitu. Lebih bisa kompromi, lebih mengerti dan lebih keharmonisan dalam relationship. Tapi ada dobrakan-dobrakan di sini karena mungkin kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Ya. Dobrakan-dobrakan, gebrakan-gebrakan atau sesuatu yang shocking ini nggak selalu buruk loh. Ya, tiba-tiba ada pengumuman ya kan, merit, iya, keluarga di seluruh rumah kaget. Itu termasuk shocking buat beberapa orang ya, karena itu sangat subjektif. Tanggal 23 Merkuri yang retrograde itu dia mundur ke Virgo, meninggalkan Libra. Kalian siap melahirkan lagi situasi keadaan yang baru. Tanggal ya fokusnya adalah relationship. Libra is all about relationship karena emang
Libra itu tentang relationship. Ya, dia ruler planetnya Venus soalnya. Tanggal 25 New Moon di Libra. Ya, kalau memang gitu kan. Kalau memang umpamanya nih contoh skenario, contoh kasus umpamanya ya. Ada yang tiba-tiba hamil di luar nikah. Ya, harus nikah. Sekarang harus nikah. Dobrakan bukan? Ya. Belum mau nikah tapi ya itu ngagetin gitu kan. Contoh. Itu new moon, jadi ada sesuatu yang sifatnya ngagetin. Dan ini untuk hal-hal yang tentang anak, ada yang karena ini general reading ya, ada yang mungkin tentang anak, ada yang tentang kalian dipaksa untuk menjadi lebih dewasa, karena ini juga rumah kelima itu tentang jiwa kekanak-kanakan kalian ya, tentang romance, ada mungkin ada yang love affairs ya, tentang new project, kreativitas kalian. Dan ini juga tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri dan bagaimana kalian bersenang-senang. Mungkin ada yang udah gue nggak mau lagi having fun, gue udah nggak mau lagi clubbing, gue nggak mau ini, tak udah kelar, bisa jadi ya. Itu contoh kasus. Tanggal 29 Venus masuk ke Libra. Lagi-lagi Venus itu tentang relationship, money atau value system dan harmoni. Fokus kalian tentang how you enjoy yourself, how you express yourself gitu. Bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, bagaimana kalian menemukan kenyamanan dalam diri kalian sendiri. Oke, dan alam bawah sadar kalian, the sun di Virgo ya. Buat Gemini itu di Empress, energi Venus lagi di Virgo, sampai nanti ke Libra. Jadi buat Gemini ya, adalah tentang anak ya, tentang situasi keadaan yang baru ya, keluarga baru, rumah baru ya, yang itu menggemparkan sekitar kalian. Oke. Kartu terakhir dari The Goddess Guidance ya. Goddess Guidance Oracle card. Satu kartu aja, saran dan petunjuk. Belum apa-apa, udah keluar saran dan petunjuk untuk Gemini di bulan September. Karena sebelumnya juga pre-shuffle, jadi ini gua anggap sah. Kalian dapat Kali, ending and beginning ya. The old must be released so that the new can enter. Yang sudah lama memang kita harus lepaskan. Yang sudah lama perlu kita lepaskan, release, sehingga yang baru bisa menjadi nyata, bisa terwujud. Kali ini the god of hell juga sih sebenarnya. Ini energi Pluto nih. The god of hell, transisi itu sendiri energi Pluto. Pluto di Capricorn bagi ini di mana? Di rumah Capricorn, di rumah 8. Bagaimana kalian berbagi bersama, dalam bersamaan dan sifatnya milik bersama. Kalian dapat the Fool, memulai sesuatu yang baru, ending and beginning. Oke, udah segitu aja jam. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.